masing-masing makhluk Allah ini diciptakan punya hikmah. Arti hikmah tadi rahasia perbuatan Allah. Seperti lukisan yang di dalamnya ada rahasia pekerjaan pelukis. Cuma kita kadang-kadang melihat nasi itu kan yang kita lihat. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi." Aku tidak melihat sesuatu di alam semesta ini terkecuali aku melihat Allah. Bukan berarti Allah di situ, enggak. Dia melihat rahasia perbuatan, melihat nasibnya Allah menjadikan kenyang, Allah nampakkan perbuatan itu di nasi. Jadi matanya melihat nasi, hatinya ke Allah. Melihat pisau ada api kebakaran, dia bukan hebatnya api, dahsyatnya api itu kemudian sejam aja bisa membakar ratusan, kemudian luar biasa apinya luar. Enggak, orang beriman itu lihat Allah menampakkan perbuatan yang membakar kemudian lewat api. Api itu cuma cerita, dia cuma sebagai pencerita. Api itu sebagai anak panah yang menunjuk kepada Allah. Kata api, Nina lihatnya Allah menjadikan terbakar melalui aku. Kata api misahnya, jadi aku ini memisahkan betapa hebatnya Allah kemudian menjadikan semuanya terbakar. Cuma orang-orang kita ini kadang-kadang maaf ya, iman kita ini gak hidup. Nah, artinya gak hidup, lambat, atau bahasa HP itu apa? Iya. Nah, saya mau ngomong tadi gak enak gitu kan, jadi nanya dulu pura-pura dia yang mau ngomong jamaah. Jadi begitu melihat api ini, dia akan ngomong begini ke otak-otaknya, ke hati-hatinya nih. Ya Allah, api yang luar biasa, ya Allah, api yang gede banget, ya Allah, api yang hebat banget, kemudian sejamnya habis satu konfliknya. Enggak, api cuma menceritakan kisahnya, perbuatan. Jelas ya, paham ya? Ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Sampai kapanpun kalau masih kita ngomong begini, kerja di situ mau mantap, bener gajinya, masya Allah, tunjangannya, kita akan bertawakal kepada pekerjaan. Dan mungkin bisa bertawakal kepada Allah, walaupun mulut alhamdulillah, tapi hati dan otak kita kagum kepada pekerjaan. Kayak apapun kita kemudian ketika melihat terbakar, hati dan otak kita mengagumi hati, sampai kapanpun kita nggak akan bisa bertawakal kepada Allah. Nah, mungkin. Makanya akar tawakal ini tahu. Ya sih? Jadi semua di alam semesta ini punya hikmah. Harta nyamuk juga punya rahasia perbuatan Allah, pengen menjadikan ada obat nyamuk, pengen mendirikan jadikan ada pabrik obat nyamuk. Ya, lalu apa? Allah jadikan hikmah itu padanya nyamuk. Kalau kata Habib Ali Al-Habsyi, kadang-kadang hikmah Allah menjadikan semua makhluk itu punya hikmah. Apa hikmah? Rahasia perbuatan Allah. Allah pengen berbuat apa? Allah tampakkan di situ. Itu hikmahnya. Allah pengen menjadikan kenyang, Allah tampakkan pada nasi. Apa hikmahnya nasi mengenyangkan? Allah pengen menghilangkan dahaga dan haus pada makhluk-makhluknya. Allah jadikan rahasia itu ada pada air, sehingga hikmah adanya air adalah menghilangkan haus. Tapi bukan air yang menghilangkan haus, bukan nasi yang menjadikan kenyang, bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki, tapi hikmatnya. Atau bahasa kitanya musabibnya tetap Allah. Bisa ya? Pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan, mudah-mudahan dilatih dari yang kecil-kecil, dilatih dari hal yang kecil-kecil. Begitu makan kenyang, ingat kenyang itu perbuatan Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa menjadikan kenyang. Kalau sampai kita mengatakan meyakini nasi yang mengenyangkan, rusak akidah kita. Tidak mungkin, aku bisa. Harus kita paham nasi itu sebab, ada sebab tadi nampaknya Allah menjadikan atau bahasa tasawufnya mazhar. Arti mazhar itu apa? Kenyataan perbuatan Allah memberikan kenyang, Allah tampakkan pada nasi, sehingga dinamakan nasi itu sebab.
musabibnya yang menjadikan kenyangnya tetap Allah. Atau hikmat adanya nasi adalah mengenyangkan. Pindah aja contohnya ke lain-lain. Silakan pekerjaan apa segalanya pindah saja. Ini namanya tadi apa? Syari, ikhtiar dan usaha. Satu akidah, dua syari, ya, jalan kedua-duanya. Jalan, kadang-kadang kita syariatnya jalan, akidahnya nggak kena. Ini yang bahaya. Maka akidah tetap jalan, syariat juga jalan. Yang terakhir kemudian akhlak, sudah akidahnya paham. Jadi kalau misalnya kemudian punya duit, ya Allah, aib bokeh, ya Allah, aib bokeh. Nah, itulah cari kan, karena di situ syariat. Nah, itu paham sudah ya. Tapi syariat ini jangan sampai kemudian merusak akidah. Paham, yakin bahwa semua yang ada ini sebab. Arti sebab itu bukan yang menjadikan, tapi kenyataan. Bahasa tasawufnya saya ulang-ulang lagi, namanya mazhar. Allah ingin menyembuhkan patah tulang, mazharnya di tukang urut. Allah ingin menyambung besi, mazharnya ada di tukang las. Allah ingin kemudian merusak motor, mobil, ada mazharnya di tukang bengkel rusak tadi. Jelas? Allah ingin mengenyangkan, mazharnya ada di nasi. Jadi kalau misalnya kemudian lapar, tidak perlu kemudian Allah air lapar, datangi nasi. Ketika motor rusak, ya Allah motor rusak, tidak perlu kemudian nyari di mana Allah, saya mau benerin motor. Enggak, mazhar Allah ada di mana? Kemudian ketika taklimnya haus banget, tidak perlu kemudian ya Allah taklim haus banget, cukup datang ke ketua majelis. Itu sudah, itu kemudian. Cuma yang penting otaknya itu kemudian mendatangi tukang urut sama mendatangi Allah, mendatangi tukang bubur sama mendatangi Allah, mendatangi tukang las sama mendatangi Allah, mendatangi nasi sama mendatangi Allah. Kok bisa Ustaz kayak gitu? Nah, karena orang beriman yang akidahnya paham, dia tahu kalau dia patah tulang, mazharnya kenyataan perbuatan Allah menyembuhkan patah tulang ada di tukang urut. Jadi dia datang ke tukang urut, hatinya dia paham tukang urut ini mazharnya Allah. Jadi zahirnya mendatangi tukang urut, hakikatnya mendatangi syirik dalam tukang urut lah. Kalau syirik kemudian datang ke tukang urut, hati ke tukang urut, nanti ke tukang urut bisa jadi syirik. Ya, paham ya? Jadi datangi nasi, tapi jangan diomongkan akidah itu letaknya di dalam syariat di luar. Nah, kalau terbalik namanya jadi Superman, celana dalamnya. Wah, jangan jadi Superman, ya. Artinya celana dalam di dalam. Maka kemudian sarung di luar. Nah, kalau bapak kemudian ke masjid, sarung di dalam, celana dalam di luar, bukan dikatain orang pintar, katanya orang gila. Jangan gini, Bu, saya lapar, mau mana? Saya mau datangi Allah ke dapur. Ya Allah, itu orang gila. Paham nggak Ustaz? Senyumannya paham, mudah-mudahan jelas ya. Sudah akidahnya jelas, syariatnya jelas. Yang ketiga tinggal akhlak. Yang ketiga nih, akidah, syariat, akhlak. Lanjut ya? Lanjut enggak? Lalu Ustaz, kenapa kita kemudian disuruh mendatangi nasi kalau lapar? Kenapa kita kemudian disuruh mendatangi tukang urut? Kalau kemudian misalnya patah tulang atau kemudian keselio dan lain dan sebagainya, akhlaknya kayak apa? Adabnya kayak apa saat kita mendatangi itu? Yang pertama, ketika kita datang ke nasi, datang ke tukang urut, datang ke pekerjaan, datang ke toko, datang ke tukang las, datang ke rumah apa aja, yang semua itu kita paham adalah mazhabnya Allah, atau bahasa mudahnya kita itu syariatnya
Jadi kita disuruh bersyariat. Kita datang ke dokter, kita membeli obat, itu semuanya syariat. Itu semuanya sebab. Arti sebab tadi kenyataan perbuatan Allah. Maka ketika berobat, ketika kemudian makan, ketika bekerja, ketika di toko, adabnya apa? Yang pertama adabnya adalah jangan, kalau misalnya contoh makan, ketika makan tujuan utama kita adalah kenyang. Ini akhlaknya. Jangan ketika datang ke pekerjaan, datang ke toko, niat utama kita adalah pengen kaya. Jangan ketika datang ke tukang urut, niat pertama kita atau tujuan utama kita sembuh. Nah, ini yang salahnya kita. Maka itu kalau salah dari akidah, semuanya salah. Nah, kenapa jadi jangan begitu? Pertanyaannya kemudian, walaupun tukang urut ini mazharnya Allah menyembuhkan patah tulang dan keselio, tapi pertanyaannya, kepastian sembuh ada di tukang urut atau masih di Allah? Ya kan? Sehingga ketika ada orang datang ke tukang urut, bisa sembuh, bisa enggak. Nah, semuanya nih Pak, ketika datang ke tukang urut lalu sembuh, berarti tukang urut ini bagi orang yang akidahnya pas adalah mazharnya Allah untuk menyembuhkan patah tulangnya atau menyembuhkan keselio. Nah, sehingga kalau datang sembuh, maka dia lihat, kemudian mazharnya Allah di tukang urut. Kalau datang ke tukang urut lalu kemudian diurut gak sembuh, sama ceritanya, sama kisahnya apa? Bahwa tukang urut ini gak bisa memastikan sembuh. Jadi sembuh gak sembuh, tetap kemudian yang dilihat Allah. Kan gini tadi, Allah menjadikan sabab si tukang urut ini menyembuhkan keselio, tapi kesembuhannya menjadikan siapa? Ya kan, tetap Allah. Tidak berpindah kepastian sembuh ini ke tukang urut, tidak berpindah kepastian sembuh ini di obat. Cuma Allah menjadikan sebab kepastian sembuh tetap ada di Allah. Sehingga ada orang datang ke obat, berobat sembuh, ada orang berobat dia sembuh, ada nggak? Kalau orang berobat sembuh, maka dia akan melihat obat itu sebagai mazhar, kenyataan Allah. Ada orang berobat lalu nggak sembuh, dia akan melihat bahwa memang obat nggak bisa memastikan sembuh. Paham nggak hal akhlak yang dulu berikut ini juga? Pernah nggak kalau makan kenyang jadinya? Kalau makan kenyang berarti yang diingat apa? Yang memberi kenyang nasi Allah. Tapi mazharnya ada di nasi. Berarti begitu makan kenyang, melihat nasi seakan-akan ingat apa? Seakan-akan memahami atau memaknai cerita nasi ini menceritakan cerita Allah. Yang kedua, pernah nggak begitu makan nggak kenyang? Jangan jawab sering ya. Pernah nggak? Sudah makan, tapi ada sudah makannya tapi masih lapar ya? Pernah? Sama sering. Kenapa bisa begitu? Nasi ini ngomong lagi, ini bukti bahwa aku gak bisa menjadikan kenyang. Aku ini sebab saja. Kalau Allah berkehendak kenyang, maka kenyang. Kalau enggak. Cuma sebabnya Allah letakkan di aku, tapi kepastiannya tetap di Allah. Pernah lihat gak orang kemudian bekerja keras, banting tulang, banting opung, banting bulu, semua dibanting, lalu keluarga jadi berantakan karena berantem, dibanting-banting semua. Ada orang bekerja kemudian jadi kaya, pernah nggak? Ada orang begitu. Dia kerja bukan lagi kemudian siang malam, bahasanya bahasa kita sekarang kerja keras, bukan dari jam 8 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 8 lagi. Lalu dia kaya, pernah nggak? Ada nggak? Tapi ada nggak orang yang kerja 24 jam kemudian tetap nggak kaya-kaya? Ada juga. Lihat coba kopi-kopi yang 24 jam tuh. Artinya apa? Artinya begitu orang kerja lalu kaya,
Si kerjaan ini menceritakan tentang perbuatan Allah menjadikan kaya. Begitu bekerja gak kaya, atau misalnya bekerja kemudian dia berhasil gagal, si pekerjaan ini menceritakan tentang bahwa dirinya atau pekerjaan itu tidak bisa menjadikan atau memberikan rezeki. Sehingga kalau kita akidahnya tetap berada bahwa yang menjadikan sesuatu Allah, baik kenyang gak kenyang, kaya gak kaya, sembuh gak sembuh, semuanya yang menjadikan Allah, maka kemudian begitu berusaha, begitu berhasil maka melihat Allah, begitu berusaha gagal tetap melihat. Paham sih? Nah, karena kemudian datang ke obat bisa sembuh bisa enggak, artinya si obat ini kalaupun sembuh menceritakan Allah, kalaupun enggak sembuh juga menceritakan Allah. Artinya kalau sembuh obat bisa katakan ngomong begini nih, yang sakit kau sembuh itu bukan aku yang menjadikan sembuh, aku ini mazharnya Allah, artinya aku ini sebab begitu minum obat ternyata tambah pusing, dua keping ya, 2 cup sudah obat itu, kemudian bodri gak pusing-pusing kepala, gak sembuh-sembuh, pusing kepala malah tambah pusing. Ternyata begitu dicek kemudian di ATM saldonya 0, itu yang bikin pusing, makanya bodri gak sembuh-sembuh. Maka bodri seakan-akan ngomong, yang sakit aku tidak bisa menjadikan sembuh. Artinya kalau sembuh Allah, kalau nggak sembuh tetap melihat. Nah, lalu akhlaknya begitu datang berobat, jangan yang utama itu mencari sembuh, apalagi memastikan. Ini kalau berobat di dokter sini, kalau makan ini, kalau urut di tukang urut ini, wah pasti sembuh. Memastikan itu apalagi mencarinya jangan. Misalnya kita datang ke tukang urut, bukan niatnya mencari sembuh, itu akhlaknya. Lalu apa niatnya? Menuruti perintah Allah, melaksanakan suruhan Allah. Saya tanya ulang lagi nih, yang menjadikan kenyang siapa? Lalu Allah mazhabnya menjadikan kenyang lewat apa? Nasi. Berarti seakan-akan Allah ngomong begini, kalau lapar gak usah cari aku, tapi cari nasi. Berarti disuruh gak kita makan tuh? Disuruh. Makanya ayatnya kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Karena makan ini mazhabnya Allah. Lalu kita makan itu kenapa? Disuruh. Kenapa kita bekerja, berangkat kerja 8.5, jam 8 berangkat, jam 5 pulang, kemudian karena disuruh. Kenapa jadi sakit itu datang ke dokter berobat? Disuruh. Itu yang pertama. Kenapa jadi mau disuruh? Supaya yang menyuruh senang. Bahasa agamanya supaya Allah ridho. Jadi kenapa makan mencari ridhonya Allah? Kenapa berobat? Karena berobat ini disuruh. Kenapa mau disuruh berobat? Supaya yang nyuruh ridho. Kenapa kemudian mau kalau sakit urut patah tulang urut? Karena disuruh. Kenapa mau disuruh urut? Supaya yang nyuruh ridho. Jadi makan itu niatnya mencari ridho Allah, bekerja niatnya mencari ridho Allah, berobat niatnya mencari ridho Allah. Sembuh gak sembuh terserah. Itu baru tawakal. Kan tawakalnya tasawuf, tapi akidahnya benar dulu. Kalau akidahnya gak benar, datang berobat, pokoknya saya sembuh dan harus sembuh. Begitu gak sembuh, minta maaf. Rumah sakitnya dikata-katain, dokternya dikata-katain, obatnya dikata-katain, sama diri sendiri kesel, sama takdir Allah gak terima. Penyakit gak sembuh, beban tambah. Apa kira-kira nih? Datang berobat tidak pakai karena dia niat berobat pengen. Kalau orang berakhlak, saya sakit berobat disuruh oleh Allah berobat. Kalau Allah yang nyuruh berobat, saya biar mati nggak apa-apa. Cuma Allah nyuruh berobat. Nah, karena Allah nyuruh saya jalan. Kenapa jadi mau supaya yang nyuruh diri itu? Jadi saya berobat
mencari ridhonya Allah. Nah, nggak mau sembuh, nggak mau. Tapi terus masalah sembuh dan enggak, saya mau pengen sembuh. Tapi kan sembuh itu kepastiannya bukan ada pada obat, ada pada Allah kan. Cuma mazhabnya ada di obat. Lalu kita datangnya ke obat. Nah, tetapi kepastian sembuh tetap ada di Allah. Sehingga berobat itu bukan jadi sembuh. Kenapa? Obat nggak bisa masih sembuh. Yang memastikan sembuh Allah. Datang berobat kenapa? Disuruh sama Allah. Supaya apa disuruh? Supaya Allah ridho. Pengen nggak sembuh? Pengen kalau Allah menghendaki. Kalau nggak sembuh nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Saya sudah usaha berobat. Kalau mati dapat pahala karena Allah ridho. Kalau sehat dapat pahala karena Allah ridho. Karena niatnya kemudian berobat mencari ridho. Jelas? Sempurna ketiga-tiganya. Akidahnya jalan, syariatnya jalan, akhlaknya juga. Bayangkan orang hidup tanpa ilmu. Dikasih sakit berobat nyaris begitu berobat ke situ nggak sembuh. Ya tadi bukannya kemudian malah ringan bebannya keluar dari rumah sakit, bisa contohnya tambah beban. Kenapa? Dia bilang rumah sakitnya lah macam-macam, dokternya lah macam-macam, obatnya lah yang. Padahal kita maaf, selain dia ada puluhan orang yang datang ke situ ya kan? Artinya kepastian sembuh bukan ada di obat dan ada di dokter. Sama ketika bekerja, datang ke toko, datang ke kantor, datang ke pabrik. Kenapa jadi pagi-pagi datang ke pabrik? Disuruh oleh Allah saya datang. Supaya apa disuruh? Biar Allah nanti ridho ketika saya mati ketemu Allah. Kata Allah, kamu pagi-pagi datang ke kantor, pulang jam 5 aku mencari ridho aku. Nah saat ini aku nyatakan aku ridho dengan kamu. Maka waridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah itu lebih besar daripada surga dan segala kenikmatannya. Cuma kita nyadar. Jadi segala sesuatu tiga harus jalan. Akidah jalan, syariat jalan, akhlak jalan. Oh ya begitu nggak ada duit cari kerja. Kenapa jadi cari kerja? Bukan karena pengen duit, pengen ridho Allah. Pengen lah duit, pengen. Tapi kalau Allah tentukan enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Karena kenyataannya orang bekerja bisa dapat duit, bisa orang berobat kenyataan yang bisa sembuh, bisa orang makan kenyataan yang bisa lapar, tetap juga bisa kenyang. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebab tidak bisa memberikan minta maaf orang bodoh kemudian menggantungkan harapan kepada sesuatu yang tidak bisa menjanjikan kepastian. Ini kalimatnya. Orang bodoh yang menggantungkan harapan kepada orang yang tidak bisa memberikan obat nggak bisa memastikan sembuh. Kenapa harapan sembuh kita gantungkan ke obat sepenuhnya? Nyata-nyata sudah obat ini nggak bisa memastikan sembuh. Coba kalau hidup kayak ini, tinggal kita mudah-mudahan bisa ngapalkan itu dari sudah mudah-mudahan bisa ngapalkan. Jadi begitu sakit berobat, begitu lapar makan, tapi ingat kenapa jadi makan? Cari ridho Allah. Kenapa makan? Sebenarnya karena makannya disuruh sebab mazhabnya Allah ada di makan. Kalau lagi lapar pengen kenyang. Kalau misalnya nggak kenyang, ya berarti memang sudah nyata nasi tidak bisa menjadikan kenyang. Maka makanlah. Ya, benar paham ya? Sebenarnya banyak yang bisa sampaikan, cuma dah hampir jam 10. Ini inti-intinya saja sudah ya. Yang penting akidah jalan, syariat jalan, akhlak juga jalan. Bayangkan orang hidup gak mau duduk di majelis taklim, berusaha akidahnya salah, syariatnya salah, akhlaknya salah. Begitu datang di hadapan Allah, mau cari ridha Allah. Mudah-mudahan kita jangan sebagaimana Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita belajar, Allah mudahkan kita mengamalkannya. Ingat, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Nah itu kemudian mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang barokah. Insyaallah selanjutnya kata Imam
kemudian mengerti, ternyata tawakal pun tidak semudah kita bilang tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah perlu ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ikhlas, Allah jadikan kita istiqamah, menuntut ilmu dalam taat ibadah kepada Allah. Semoga Allah akhiri umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Faqatul umur ma'alutul falafiyah wassalamah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.